Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dikumpulkan di majelis ini. Majelis yang sangat terhormat dan mulia, merayakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kembalikan aja hostnya ke Ikhwan agar bisa dihandle suara-suara Ikhwa dan yang di sekitarnya. Siapa yang mau jadi host ini? LDK NPM namanya Ustaz. Baik. Ya, kalau bisa suara-suara yang mengganggu bisa di mute. Baik. Tak kenal maka tak sayang. Setelah antum mengenal tentang diri kami, bisa saya tahu juga siapa ketuanya dan berapa pengurusnya saat ini dan berapa yang berkesempatan untuk hadir supaya lebih santai, lebih rileks. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami sampaikan sedikit untuk ketua di lembaga kami LDK NPM Universitas Cokro Aminoto Palopo. Kami selaku ketua atas nama Randi. Di jumlah pengurus kami di IHWA itu sebanyak 30 orang. 2 orang dari Fakultas Keguruan Ilmu FKIP, 9 orang dari Fakultas Pertanian, 18 orang dari Fakultas Teknik Komputer, dan 1 orang dari Fakultas Sains. Dan untuk dari Ahwat kurang lebih ada 50 orang. Baik. Departemen-departemen yang ada apa saja? Departemen-departemen yang ada, yang pertama Departemen Kaderisasi, Departemen Dakwah, Departemen Pendidikan dan Pelatihan atau Diklat, ada Departemen Sosial Infokom, Departemen Ekonomi, Departemen Pengembangan Dakwah Fakultas atau PDF, dan juga Departemen Khusus Muslimah atau DKM. Berarti ada 6 ya semua? Ada, ya, Sudah dilantik ya? Sudah dilantik sama pejabat kampus? Sekarang belum, Ustaz. Masih sementara. Belum ya? Iya. Ayo, barakallah. Ya, syukran Ahran ya atas penyampaiannya. Baik, sudah tadi dijelaskan anak hukum fillah Askar Fatahuddin. Kalau ada yang mau nanti ditanyakan bisa juga. Ya, materi kita tentang manhaj salaf dalam pergerakan dakwah kampus ya. Dalam kegiatan upgrading pengurus UKM LDK MPM Universitas Cokro Aminoto Palopo ya. 2 Rajab 14 Februari 2021. Ya, beberapa hari yang lalu Anda dihubungi oleh Ikram untuk menjadi salah satu pemateri upgrading antum yang Masya Allah sebuah kehormatan bagi kami. Anda pernah ke Palopo, kayaknya ke Uncip waktu masih Fadli jadi pengurus ya. Mungkin beliau sudah jadi bapak antum semua. Sudah senior sekali. Nggak tahu tahun berapanya itu. 2011 atau 2012. Beliau sekarang sudah jadi kepala sekolah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah bisa dipertemukan melalui room Zoom ini tanpa harus menyisir perjalanan yang jauh, naik bus dan lain sebagainya. Materi yang diberikan kepada kami manhaj salaf dalam pergerakan dakwah kampus. Biasanya materi ini diharapkan pertama penguatan. Kenapa kita harus memilih manhaj salaf dan bukan manhaj yang lain ya, yang berwarna-warni
atau kayak misalnya kenapa kita tidak semenas dengan anak HMI ya, atau anak kami misalnya, atau Gema Pembebasan misalnya ya, dan lain sebagainya. Di sisi yang lainnya juga terkadang ada syubhat atau pengaruh-pengaruh dari teman-teman sebelah kanan atau disebut dengan ekstrem kanan yang berusaha untuk kemudian merongrong perjuangan ini ya. Biasa pengurus yang kita rekrut tidak lama dan tidak jelas kenapa tidak aktif, ternyata lagi galau ya. Galau kenapa? Lihat jalannya LDK MPM Uncip ini aneh-aneh atau dianggap sebagai lembaga bid'ah atau organisasi bid'ah misalnya. Sehingga materi ini sangat dianggap penting untuk kemudian kita punya mindset yang benar dalam dakwah dan gerakan ini ya. Walaupun kebanyakan antum semester berapa sekarang? Semester 5 ya atau semester 6? Ya. Biasalah itu pergolakan dakwah. Baik. Ini sirah secara umum. Anda berusaha untuk senantiasa aktif di setiap waktu menjadi seorang pengurus, karena memang jadi pengurus itu pertama banyak manfaatnya, menjaga diri, istiqomahan, tentu dapat pengalaman juga ya, dan kemudian tentu banyak banyak kenalan, banyak ikhwan, banyak saudara, banyak link ya. Maka tentu ikhwan sekalian bahwa dakwah di kampus ini sekedar masih permulaan ya. Jangan nanti setelah jadi sarjana ya langsung berhenti jadi pengurus, tetapi justru apa yang kita alami sekarang atau jalani adalah awal dari bagaimana kita menjaga keistiqomahan sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah. Ya, ini sekedar prolog ya agar kita bisa fokus. Yang mau bikin kopi silahkan bikin kopi, tetap bisa fokus bersama kita. Yang ada acara di rumahnya tetap ya bersama kita. Makanya Ana mengimbau kalau bisa kameranya diaktifkan ya lebih bagus. Ya, dan tentu bisa lebih terbuka dalam hal ini dan seperti ibarat gelas kosong yang siap untuk diisi ya. Ya, mengikut seluruh materi, apalagi ini baru materi kedua. Tugasnya host tadi atau MC ya buat games ya, tugasnya bikin games atau hal-hal yang menarik. Ada yel-yelnya selama kegiatan itu? Belum ya? Kalau belum ada yel-yelnya, Ana bikinkan yel-yel saja. Jadi kalau saya tanya kabarnya, kaifa halukum ya, jawabannya alhamdulillah, tangannya berdoa ya, tetap semangat, tangannya dikepal, baru bertakbir Allahu Akbar ya. Ini agar kita mengusir syaitan-syaitan ya, apalagi kalau tempatnya hujan, apalagi kalau di rumahnya lagi banyak durian. Nah, saya dengar sudah mulai musim durian ini. Tetap bersabar dan ikut kepada kita. Ayo kita coba tes dulu kekompakannya anak pengurus MPM LDK MPM Uncip ini ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya. Bisa ditambah ya, wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Sempat ada setan yang tiup-tiup matanya untuk tertidur. Baik. Fokus perhatian pada materi, memberikan respon jikalau diminta ya, jangan terlalu kaku ya, dan tetap santai, senyum ya, keep smiling, 222 ya, atau 622, 6 kiri kanannya, 2 kiri ke atas dan bawah, dan tetap seksama menulis apa yang penting ya, jangan dicoret adiknya, jangan dicoret temboknya ya, tetap fokus. Baik. Kita akan masuk ke materi kita tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan manhaj salaf ya. Bagaimana metode mereka dalam belajar dan berdalil sehingga kita harus memilih manhaj tersebut. Dan bagaimana juga manhaj salaf dalam dakwah
ya. Dan apakah mereka sekadar yang hanya semangat taklim tapi tidak mau berdakwah, ataukah mereka yang justru senantiasa merasa sebagai pengkapling surga saja, semuanya orang salah, ya. Dan apa keutamaan yang mereka miliki sehingga kita harus memilihnya. Tayyib. Apa itu salaf? Salaf berasal dari kata bahasa Arab yang berarti yang terdahulu, ya, yang terdahulu. Jadi semua apa yang terdahulu, ya, nenek moyang kita juga orang salaf, tapi secara bahasa. Namun siapa yang dimaksud secara terminologi di sini atau istilahan di sini, yakni para a'immah al-qadim, ya, para a'immah al-qadim, para imam yang terdahulu yang hidup pada 3 kurun pertama, ya, para ulama, para a'immah, para sahabat, ya, dan para orang-orang saleh lainnya yang hidup pada 3 kurun pertama. Apa yang dimaksud dengan kurun pertama? Apakah yang dihitung ini mulai dari zamannya Aristo, Plato, Karl Marx, atau zamannya siapa? Ya, maka untuk menjawab ini kita merujuk kepada apa yang Rasulullah alaihissalam sebutkan, ya. Ya. 3 kurun itu yakni para sahabat, tabi'in, dan atba'u at-tabi'in. Apa kata Rasulullah SAW tentang hal ini? Ya, ini dalilnya, ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadits Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah qarni, yang sezamanku, ya, adalah kurunku. Summal ladina yalunahum, kemudian orang setelahku, yakni generasinya para tabi'in. Summal ladina yalunahum, kemudian, ya, setelah mereka lagi yang disebut dengan atba'u at-tabi'in. Dari hal ini kita bisa melihat siapakah sebenarnya sahabat itu. Apakah Abu Jahal itu sahabat juga? Apakah siapa lagi istri dari Abu Lahab juga sahabat? Ya, ataukah mereka yang mati dalam kekufuran adalah para sahabat? Maka kita jawab bahwa definisi sahabat punya 3 kriteria minimal. Yang pertama adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mukmin billahi subhanahu wa ta'ala, ya. Yang kedua adalah yataqabal atau kana muqabil li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi walaupun beriman tetapi tidak pernah bertemu Rasulullah, maka bukan sahabat. Contohnya siapa? Contohnya Uwais Al-Qarni, ya. Dia beriman kepada Allah, mendapati zaman para sahabat-sahabat, namun tidak sempat, ya, bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syarat yang ketiga adalah mata ala imanihi, mata ala imanihi, dia meninggal di atas keimanannya. Karena tidak dipungkiri ada sahabat-sahabat yang mengaku beriman kepada Allah, kemudian berjumpa dengan Rasulullah, tapi mati di atas kekufuran, mati di atas kemunafikan, seperti gombang munafikin yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, seorang munafik yang tinggal bersama Rasulullah di Madinah namun mati di atas kemunafikan. Maka dia tidak dihitung sebagai seorang sahabat yang mulia, atau mereka tidak dimasukkan sebagai generasi salafu as-salih. Ya, jelas sampai di sini? Ya. Maka 3 syarat tadi sahabat adalah mukmin billahi, beriman kepada Allah, wa muqabil bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa kadzalika ats-tsalits, syarat yang ketiga adalah mata ala imanihi, dia meninggal di atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pun juga tabi'in. Apa syaratnya seorang tabi'in? Ya harus beriman kepada Allah. Dan dia harus bertemu dengan salah satu dengan generasi sahabat. Karena satu generasi terhitung 100 tahun. Kemudian dia mati di atas keimanannya. Ada Atha bin Abi Rabah, ya, dan tabi'in yang lain.
Dan ada juga generasi ketiganya, yakni yang hidup di tahun 201 Hijriyah hingga 300 Hijriyah, yang disebut dengan atba'u at-tabi'in. Ya, juga memiliki 3 syarat tadi. Beriman kepada Allah, bertemu dengan salah satu dari para tabi'in, dan yang ketiga adalah mati di atas keimanannya. Maka wajar ketika kita harus mengikuti manhaj salaf. Karena manhaj ini manhaj yang mendapatkan recommended, stempel langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam mendapatkan stempel kewahyuan. Allah menegaskan dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ya. Dan Allah menegaskan, Allah bersaksi bahwa tidaklah mungkin Rasulullah SAW berkata dari hawa nafsunya. Semua yang Rasulullah SAW sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau adalah maksum. Ya, kenapa maksum? Apa artinya maksum? Terjaga dari dosa. Karena setiap beliau salah, jika ada kekeliruannya, Allah langsung menegur beliau alaihi salatu wassalam. Ya, next. Sekarang istilah manhaj salaf misalnya terkenal, ya. Ada menisbatkan dirinya apa? Salafi, ya. Mungkin antum dengar kalau di kampus atau kajian-kajian, ya. Ada asari, ya. Yang parah kalau ada yang mengatakan dirinya salaf, ya. Kenapa kita harus takut? Ya. Kenapa? Karena dia hidup di antara 1 Hijriah sampai 300 Hijriah tapi bangkit lagi, ya. Makanya harus dikasih tanda ya sukun di belakangnya sebagai sebuah sebagai sebuah laqab atau sebagai sebuah penyandaran kepada orang yang dimaksud sebelumnya. Kalau dia mengatakan anak salaf, bahaya ini, berarti dia reinkarnasi, ya. Dia bangkit kembali dari kuburnya. Yang benar adalah salafi, ya. Maka apa maksudnya salafi? Itu pengikut salafi. Kalau saya adalah asar, berarti gentayangan ini. Maka kita yang benar adalah asari. Ini terkadang terjadi ketika semangat mengklaim itu tanpa didasari ilmu. Maksudnya baru belajar abatasa, tapi sudah tergesa-gesa untuk memproklamirkan dirinya. Ini beberapa istilah yang ada atau sinonim, ya, dari kata salafu as-salih, ya. Apa itu? Mereka disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Apa artinya ahlus sunnah wal jamaah? Yakni pengikut sunnah dan jamaah. Mereka yang senantiasa berupaya menghidupkan sunnah, ya, mengamalkan sunnah dan lain sebagainya. Golongan yang kedua disebut dengan al-firqatu an-najiyah. Al-firqatu an-najiyah, yakni golongan yang selamat, ya. Sebentar kita akan sebutkan haditsnya. Yang ketiga adalah at-taifah al-mansurah. At-taifah al-mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan, ya. Atau mereka juga disebut dengan ahlul hadis. Kenapa disebut ahlul hadis? Karena perhatiannya sangat besar terhadap hadis. Tidaklah setiap ucapannya kecuali qala Allah wa qala Rasuli sallallahu alaihi wasallam, hadatsana fulan, qala Imam Atha bin Abi Rabah, berkata tabi'in, berkata atba'u tabi'in. Ya, itulah mereka. Yang keempat atau kelima disebut dengan ahlul athar, para pengikut jejak. Athar itu adalah jejak, ya. Maka manhaj atau jejak atau tariqah salaf atau jalannya salaf adalah mereka yang memiliki jalan ini. Apa dalilnya? Dalil dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perpecahan umat dalam tubuh Islam. Rasulullah SAW mengatakan, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'in. Umat Yahudi akan berpecah menjadi 71 golongan. Wa iftaraqatin nasara ala ithnani wa sab'in. Ya, dan umat Nasrani akan berpecah menjadi 72 golongan. Wa iftaraqa ummati ala 3 wa sab'in. Dan akan berpecah umatku ini, yakni umat Islam, menjadi 73 golongan. Kulluhum finnari, kata Rasulullah, semuanya masuk neraka illa wahid, kecuali satu. Maka bertanyalah para sahabat, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan dalam haditsnya, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Dalam hadits yang lainnya disebutkan at-taifah al-mansurah, ya.
atau ke al-firqatu an-najiyah, ya. Maka ini yang dimaksud, ya, bahwa manhaj salaf atau jalannya salaf, apakah yang dimaksud dengan ideologi salaf as-salih itu adalah mereka yang senantiasa berupaya berada di atas jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, maka kita seperti ini, ikhwani azani Allahu wa iyyakum. Ya, baik. Sekarang setelah kita mengetahui nama-nama mereka, maka tentu dalam hal ini kita berupaya untuk kemudian mengikuti jalan-jalan mereka, ideologi mereka. Maka dalam hal ini kenapa kita harus memilih jalan ini tadi misalnya? Kenapa tidak mengikuti? Kenapa kita tidak seideologi saja dengan teman-teman di HMI, DIPO maupun MPO misalnya, atau teman-teman di Gema Pembebasan, atau ke teman-teman di kami misalnya, apalagi di PMII, ya, masih ada yang belum saya sebut, ya, atau apalagi dan lain-lain, ya. Kenapa? Karena manhaj salaf adalah manhaj yang sempurna, yang kamil, mutakamil. Dia memiliki kekuatan akidah, dia punya kekuatan ilmu, ya, dan dia juga punya konsep dalam gerak dakwah, ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa kita harus mengikuti jalannya salafu as-salih dalam dakwah dan pergerakan. Yang pertama karena mereka adalah manusia yang terbaik, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, merupakan langsung recommended langsung dari Allah dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah tadi, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah siapa? Al-Qarni, mereka yang hidup di zamanku, yakni para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat telah menunjukkan kesetiaannya. Kira-kira kita ini ada enggak yang bisa menunjukkan kesetiaannya dengan Rasulullah sebagaimana Talha bin Ubaidillah yang tercatat 72 tikaman pedang pada saat perang Uhud? Atau adakah di antara kita yang mampu atau siap untuk diseret sebagaimana Bilal bin Rabah diseret oleh majikannya? Atau adakah di antara kita yang siap untuk mengorbankan keyakinannya terhadap din yang mulia ini, ya, sebagaimana Sumayyah, Yasir dan Sumayyah, yang karena keislamannya diketahui oleh majikannya, ya, Yasir harus terputus dua lengannya dan Sumayyah harus ditusuk dari kemaluannya hingga kepalanya, ya. Maka mereka lah orang-orang yang paling komitmen dalam memegang jalan salaf ini. Yang kedua adalah mereka adalah golongan yang paling selamat, ya. Kenapa? Karena hadis-hadis menunjukkan akan hal tersebut. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, dari 73 golongan hanya satu yang selamat, kulluhum finari illa wahid, yakni mereka yang mendapatkan langsung tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ibn bin Sariyah disebutkan, ya, wa man ya'ish minkum min ba'di, kata Rasulullah, siapa yang hidup setelah sepeninggalanku, ya, fasir ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Kita lihat sekarang perselisihan di antara kaum muslimin sangat besar. Maka apa kuncinya, kata Rasulullah, untuk selamat adalah, ya, fa'alaikum, maka wajib bagi kalian bisunnati, dengan sunnahku, yakni petunjukku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, ya, dan sunnahnya para khalifah ar-rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Ali dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, wa addu 'alaiha bin nawajis, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi yang sangat kuat, dengan pegang baik-baik, ya. Kenapa? Karena memang mereka adalah golongan yang paling selamat. Dalam hal ini misalnya kita mau mengatakan, kalau kita ingin masuk dalam dialektika mereka, di sinilah kekurangannya. Mereka mengatakan di sinilah kekurangannya salaf, atau mereka yang saat ini dipopulerkan dengan istilah Wahabi, ya. Kenapa? Karena manhaj salaf kenapa dicenderungkan dengan atau diistilahkan saat ini dengan Muhammad bin Abdul Wahhab? Kenapa? Karena salaf adalah istilah syar'i yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis. Kalau istilah Wahabiyah atau Wahhab adalah istilah yang ada atau diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berhasil mengeluarkan Jaziratul
Arabiyah atau Arab Saudi dari keburukan, kesyirikan, khurafat, bid'ah dan takhayyul. Maka Muhammad bin Abdul Wahhab pada waktu itu bersama dengan Saud ya yang menjadi pemimpin Saudi dan saat ini adalah keturunan-keturunannya bersepakat untuk mengeluarkan Saudi dari waktu itu dari segala bentuk penjajahan dari Inggris, dari Mesir, dan mengeluarkan Arab Saudi dari segala bentuk pemahaman-pemahaman menyimpang dari bentuk-bentuk kesyirikan, perdukunan dan lain sebagainya. Ya, maka mereka lebih mudah untuk menstigmakan salaf atau para pengikut salaf ini dengan gerakan Wahabi. Kenapa? Karena kalau menggunakan salaf wa salih itu istilahnya istilah syar'i atau termasuk ahlu sunnah wal jamaah, istilah yang syar'i, dan mereka mengaku juga seperti itu. Maka cara para pembenci sunnah, para pembenci hadis, para pembenci athar adalah mereka tidak menggunakan kata salaf tapi menggunakan kata Wahabi untuk menghancurkan Islam dan menjauhkan orang dari kebaikannya. Yang ketiga adalah mereka hidup di zaman turunnya syariat sehingga mereka lah yang paling mengerti makna dan maksudnya. Ya, ini yang paling penting. Kalau antum semua, adinda semua tidak tahu apakah masih sempat melihat sebuah kuis namanya kuis Family 100. Kalau salah di Antv ya. Ada yang ingat enggak? Ya, kuis ini kan kuis di mana dua tim, satu tim terdiri dari sekitar 5-6 orang, ya. Maka ada gamesnya. Si orang pertama mesti menghafalkan lafaz yang ada dalam teks tersebut. Dan tugasnya adalah menyampaikan kalimat tersebut dengan singkat dan jelas kepada orang setelahnya hingga sampai kepada orang yang ke-6. Pertanyaannya dalam kuis itu, apakah deretan 6 orang itu selalu jawabannya benar atau sering salah? Ya, sering salah jawabannya. Kenapa bisa? Ya, sementara jumlah mereka sedikit, mereka berada di waktu dan tempat yang sama. Ya, karena itulah memang manusia tidak disebut manusia sebagai nas atau insan karena disebut dengan kasratu nisyan. Ya, manusia itu berasal dari kata nas, insan, kasratul insan, kasratul nisyan, banyak melupa. Ya. Maka itu ikhwani azani Allahu ayyakum sebagai sebuah gambaran sederhana dan waqi'i realitas bahwa kita ini ya terlalu banyak penyimpangan yang terjadi, ya. Terlalu banyak hal yang mesti untuk kemudian kita mesti cross check, ya. Untuk mendapatkan jawaban yang benar si peserta 6 terakhir dia harus cross check langsung ke peserta pertama apakah sudah benar. Ya. Maka apatah lagi syariat yang mulia ini di mana jarak kita dengan Rasulullah sudah 1400 tahun lamanya. Jaraknya sudah 1400 tahun lamanya. Dengan tempat ya dan jumlah orang yang sangat berbeda. Tempatnya mereka hidup di Saudi, di Arab Saudi, dan kita di Indonesia ini. Jauhnya bukan main. Naik pesawat saja sudah 8 jaman. Apalagi kalau naik kapal. Ya. Jumlah orangnya bisa dihitung berapa bedanya. Jarak kita dengan Rasulullah alaihissalam. Ya, berjuta-jutaan orang. Maka dalam hal ini, pertanyaan saya kepada antum para mahasiswa intelektual, apakah sangat mungkin terjadi penyimpangan keislaman yang kita pahami dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Ada enggak? Besar enggak? Berapa persen kira-kira perbedaannya? Jikalau yang 6 orang saja tadi di tempat dan waktu yang sama, jawabannya sering juga salah, ya. Apatah lagi kita? Berapa kira-kira persentasenya? Bisa 50, 80, bahkan mungkin bisa sampai 95%. Maka kita mesti, ya, tugas kita mesti untuk melakukan banyak klarifikasi dan cross-check. Alisa kadzalik? Bukankah seperti itu? Ya. Maka bagaimana cara cross-checknya yang benar? Ya. Agar keislaman yang kita pahami benar. Apakah kita tanya yang lebih jauh lagi zamannya, bertanya ke Islam tentang Aristo yang masih berputar-putar mencari agama? Atau bertanya kepada Lenin misalnya? Atau Karl Marx misalnya? Kan aneh ketika mereka mencari kebenaran Islam, tapi merujuk kepada sumber-sumber para filosof Yunani. Yang mereka pun andaikan mendapatkan Islam pada saat itu, ana sangat yakin
Kalau memang hati mereka bersih dan suci, maka mereka akan pasti memiliki Islam. Nah, yang masalah kalau kita yang di generasi zaman 4.0 ini masih menggunakan pendapat dan cara berpikir Lenin dan lain sebagainya untuk mengungkapkan kebenaran Islam. Kalau kita mau katakan terlambat bro, ini sudah canggih, masa masih jadul cara berpikirnya seperti itu. Nah, maka dengan mengikuti manhaj salaf, kita diajar untuk memeriksa segala pemahaman keislaman kita, segala apa yang kita pahami tentang ibadah, tentang salat, tentang zakat, puasa, haji, ya, langsung merujuk kepada sumber aslinya. Siapa itu? Yakni para salaf, yakni terutamanya para sahabat. Kenapa? Karena mereka hidup di zaman turunnya syariat. Mereka yang tahu tentang asbabun nuzul, sebab sebuah ayat itu turun. Mereka sangat tahu tentang asbabul wurud, sebab sebuah hadits itu turun atau diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa kita harus mengikuti manhaj salaf ini, ya? Walaupun sih sebenarnya dalam hal ini nanti kita akan berikan bantahan. Ini sebenarnya masih bantahan untuk yang ekstrem kiri, ya. Ekstrem kiri kita katakan yang tadi, ya, yang enggan untuk mengikuti manhaj salaf, mereka yang enggan untuk kemudian menjadikan sahabat tabi'in dan atba'u tabi'in sebagai pijakan dalam pergerakannya. Nanti kita berikan bantahan tentang ekstrem kanan yang justru untuk kemudian menjadikan salaf itu sebagai sebuah stempel penghuni surga, ya, di mana mereka menyandarkan dirinya sebagai salafi, ya, hanya mereka yang berhak masuk surga dan selainnya tidak, ya, insyaallah. Selain itu, ikhwani, keutamaan mana salaf atau jalan salaf ini adalah mereka adalah pemilik bahasa Arab yang dengannya wahyu itu turun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yusuf, ayat 1 dan 2, alif lam ra, kitabun anzalna ilaika mubarakun, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Yusuf, ya, kata Allah, tilka ayatul kitabil mubin, inilah kitab, ya, yang jelas dan nyata, ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, kata Allah, dan sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab. Apa tujuannya? La'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang-orang yang berakal. Kenapa? Karena memang kesempurnaan bahasa Arab, ya, mengalahkan bahasa-bahasa yang lainnya, ya. Mufradatnya saja bisa sampai 10 kali lipat jumlah kosakata dari bahasa Inggris, ya. Bahkan dalam surat Al-Qamar Allah mengulanginya sampai 4 kali, ya, ya. Fahal min mudzakir, ya. Dan sungguh kami telah menurunkan Al-Quran ini sebagai zikir, sebagai peringatan. Fahal min mudzakir, apakah kalian ingin memilihnya pelajaran, ya. Afwan, kayaknya bermasalah jaringanku. Nggak ada suara kedengaran sini. Cek. Mungkin jaringannya tidak stabil. Jaringannya sebentar saya.
indah. Cek. Gimana sekarang? Masih terputus-putus atau belum? Sudah bagus, Ustaz. Ayo. Ya, maka bagi mereka yang sering berhujjah dengan alasan nenek moyangnya, maka Allah pun menegur mereka. Ya. Awalau kana aba'uhum, apakah nenek moyang kalian itu la ya'kiluna syai'a, ya, tidak mengetahui apapun, wala yahtadun, ya. Maka ini bagi terkadang sebagian nenek moyang kita atau bapak-bapak kita di masjid, tempat umum, yang ketika misalnya kita potong celana, kita pelihara jenggot misalnya, dianggap aneh-aneh, ya. Maka kita katakan ini yang kemudian kita pelajari kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manhaj salaf itu adalah Islam yang sebenarnya, ya. Kenapa? Karena dia adalah ideologi atau metode berpikir yang paling rasional, ya, yang paling rasional dan orisinil dan terjaga. Makanya Allah mengatakan berkaitan dengan Al-Quran itu, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang menjaganya. Maka cara menjaga orisinalitas manhaj ini adalah kita senantiasa merujuk kepada Al-Quran. Pertanyaannya, apakah Al-Quran saja? Tidak. Kita harus memahami Al-Quran sebagaimana apa kata mufassir. Seperti tafsir Ibnu Katsir, di mana Imam Ibnu Katsir berguru kepada tabi'in yang bernama Mujahid, dan Mujahid berguru kepada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka tentu di sini punya silsilah sanad dalam belajar. Itu bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau jalan salaf ini dibandingkan selainnya. Kenapa? Karena dia ilmunya mutasalsil atau berlanjut, dia punya sanad. Coba kita tanya mereka yang ambisius dalam kajian filsafatnya. Coba kita tanya bagaimana silsilah sanad mereka. Apakah mereka mampu mengutarakan silsilah sanad mereka dalam belajar? Tentu tidak. Karena bayangkan, ya, kalau kita mau merujuk kepada Aristo, ya, jaraknya bukan main, ya, awal-awal atau bahkan sebelum Masehi, ya. Maka ini sesuatu yang sangat keliru memang, ya, dan memang banyak yang perlu untuk di cross check kembali. Dan yang keenam di sini adalah manhaj salaf itu sesuai dengan setiap masa dan tempat. Kenapa? Karena Islam itu punya keluasan. Dia punya prinsip yang disebut dengan maqasid asy-syariah. Dia punya tujuan dari syariat. Dia punya 5 tujuan syariat. Apa itu? Hifdun nafs, menjaga jiwa. Hifdun nasl, menjaga keturunan. Hifdhu al-mal, ya, menjaga harta. Hifdud din, menjaga agama. Dan yang kelima adalah hifdhu al-ard, menjaga bumi. Maka semua syariat ini dia bisa berubah dari yang asalnya wajib menjadi sunnah atau bahkan mubah selama dia punya pertimbangan maslahat dari segi maqasid asy-syariah, tujuan syariat tadi. Contohnya apa? Hukum asal salat tidak boleh tutup muka. Tapi karena adanya virus corona, COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk menggunakan masker. Yang hukum asalnya tidak boleh tutup muka, maka kita disuruh, ya, disuruh untuk kemudian menutup dengan menggunakan masker. Hukum asalnya salat adalah rapat, ya, dan lurus, ya. Istawa tadilu, ya, fa in iqamati shaf min husnis salah, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan menjadi sebuah syaratnya salat. Namun karena kondisi pandemi ini, maka dia bisa berubah dari hukumnya yang wajib menjadi mubah. Kenapa? Karena ada maslahat. Dia masuk dalam kategori apa tadi? Dalam maqasid syariah, dia masuk dalam kategori hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Karena dia khawatirkan dia tertular. Kalau dia tertular, dia bisa meninggal. Maka syariat ini punya keluasan, ya, sangat sesuai dengan setiap masa dan tempat, ya. Dan banyak hal-hal yang kemudian mampu ditinjau, dan beginilah tugas para ulama bagaimana menurunkan syariat itu kepada kehidupan kompleks masyarakat itu sendiri, ya. Mudah-mudahan 6 poin ini jelas sehingga menjadi sebuah prinsip kenapa kita harus memilih manhaj yang mulia ini. Sekarang kita akan masuk kenapa kita harus memilih manhaj salaf ini. Kenapa bukan yang lain?
Kenapa kita tidak menggunakan manhaj rasionalitas dalam berpikir, atau misalnya konsep berpikir kalau teman-teman dihami misalnya dengan konsep filsafat misalnya, atau konsep di teman-teman di kami tentang gerakan politik misalnya, atau misalnya di Gema Pembebasan juga dengan yang semisal. Maka di sini kekhususannya. Kenapa? Karena salafu as-saleh atau jalan salaf ini dia punya konsep belajar. Apa konsep belajarnya? Dia senantiasa belajar yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, ala fahmi salafu as-saleh. Dia memahami Al-Quran dan hadits sesuai dengan pemahamannya para sahabat, tabi'in, dan atba'u at-tabi'in. Ya. Maka ini yang berbeda, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Maka seharusnya yang seperti ini tertuang dalam ADRT antum, ya, untuk menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan tidak sebagaimana apa yang kalian lakukan. Kami tidak sekedar ngaji, ya, atau misalnya kita kajian tentang mencari kebenaran, kemudian kita tinggalkan agama kita masing-masing, ayo kita murtad, baru kita uji masing-masing setiap agama yang mana yang paling benar, kita uji kebenaran Kristen, kita uji kebenaran Yahudi, kita uji kebenarannya Konghucu hingga kembali kepada Islam. Tidak seperti itu konsep belajar yang benar. Ya. Yang kedua dalam segi akidah, dan ini juga tentu berkaitan dengan dakwah, ya, kita langsung kaitkan dengan dakwah. Termasuk dalam dakwah tadi, kita dakwahnya modal semangat atau modal ilmu. Ya, kalau seorang yang ingin berdakwah dengan modal ilmu, ya, sebagaimana apa yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di sini konsepnya kita disuruh belajar yang punya dalil, ya. Kita disuruh berdakwah, qul hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah, ya, ala basirah, di atas ilmu. Jadi bukan sekedar modal semangat, ya, tetapi harus punya ilmu. Makanya sebagian teman-teman yang terkadang tergesa-gesa belajar juga tergesa-gesa untuk jatuh dan kemudian futur istilahnya. Kenapa? Karena dia tidak punya sistematika belajar yang tepat. Coba lihat, atau lihatlah silakan, ya, kalau bisa juga lihat diri sendiri atau lihat orang lain. Coba bandingkan terkadang kepada ada orang ikhwah yang tiba-tiba muncul, ya, dengan semangatnya yang masya Allah. Ya, misalnya baru dapat hidayah, langsung potong celana setengah betis, ya, ada ya seperti itu. Ya, langsung potong celananya setengah betis, ya, kemudian masuk kelas pakai jubah, ya, atau masuk praktikum, ada praktikumnya pakai jubah dan yang lainnya. Biasa yang seperti ini itu tidak lama akan, ya, terjungkal. Kenapa? Karena dia tergesa-gesa untuk belajar. Dia tidak step by step, sehingga ketahanan dirinya dalam segala arus yang akan dia dapatkan, ya, tidak akan berbanding lurus dengan ilmunya. Makanya para ulama itu adalah pegangan kita. Kenapa? Karena mereka lah yang paling kuat ilmunya, ya. Makanya Allah menyebutkan kepada dalam Al-Qur'an, ya, bahwa sungguh, ya, yang paling bertakwa atau yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala para ulama. Kenapa? Karena mereka yang punya ilmu. Makanya kita disuruh banyak belajar. Jadi kalau ada aktivis, ada ketua umum, ada misalnya ketua umumnya LDKMPM Uncip ini Ahrandi, ya, ketua umum tapi tidak punya jadwal tarbiyah yang rutin, tidak punya jadwal taklim yang rutin, maka dipertanyakan, ya. Apalagi dengan zaman medsos sekarang ini, antum tinggal pilih jadwal taklim antum. Asatidah yang taklim di Palopo, atau antum merilai taklim yang langsung dari Makassar misalnya, ada taklim malam Ahad, Riyadus Shalihin, ada taklim malam Rabu, taklim Adabul Mufrad, ada taklim malam Jumat, kitab Al-Lu'lu wal Marjan. Antum tinggal pilih, ya. Maka ketua harus lebih semangat belajarnya dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena ketua dituntut untuk kemudian memutuskan perkara yang dibahas dalam musyawarah. Dan dalam hal ini tentu dibutuhkan ilmu, ya, dibutuhkan ilmu dalam hal ini. Dan ilmu itu berangkat dari sejauh mana kajian yang kita ikuti. Setelah itu para ketua departemen juga harus punya jadwal tarbiyah dengan taklim rutin. Ya, taklimnya walaupun satu tapi konsisten, kita hadir, kita mencatat, maka insya Allah itu yang lebih
baik, ya. Maka bukan sekedar kita semangatnya berorganisasi sebagaimana himpunan ataupun BEM, ya, tetapi kita juga dituntut untuk banyak belajar. Yang kedua dari segi akidah, bahwa seorang pengurus dakwah, ya, Uncip, LDK, MEM, Uncip ini dia punya akidah yang benar, akidah yang dilandasi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu tauhid dalam hal bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaannya, dalam hal ibadahnya, dan dalam asma wa sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan pengurus LDK MPM yang paling takut pulang kalau malam hari, yang paling takut masuk WC kalau tidak menyala lampunya, ya. Ini adalah petanda-tanda tauhid yang lemah, ya. Atau misalnya mundur jadi pengurus LDK MPM karena tidak ada uangnya, ya, tidak ada gajinya dan yang lain, ya, bahkan kita yang mesti berkorban, maka dipertanyakan tauhidnya. Dan alhamdulillah misalnya tadi Ustadz Fadli sudah jadi kepala sekolah, antum harus yakin bahwa mengurus dakwah ini Allah tidak akan mungkin sia-siakan. Allah akan berikan kepada antum tempat dan kedudukan yang baik kelak, tentu selama kita ikhlas kepada Allah. Antum akan jadi dosen salah satunya atau sebagian besarnya insya Allah di kampus antum sendiri, ya, dan lain sebagainya, ya. Kita mampu mengcombine antara semangat beribadah, semangat belajar, jadi asisten dosen, dan jadi pengurus dakwah juga. Semuanya bisa kita kerjakan. Tetapi dalam hal ini tentu kita ingatkan, ya, jangan jadi pengurus, ya, pengurusnya yang pengurus dengan 1000 kata afwan, ya. Afwan Ustaz, tidak bisa ikut musyawarah, lagi mencuci, afwan Ustaz, lagi mengantar, afwan Ustaz, afwan dan afwan. Tidak begitu orang dalam berlembaga. Konsekuensi ketika kemudian kita ingin menjadi bintang, kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Kurang tidur, ya, kurang istirahat. Tapi silakan kita atur dengan baik. Minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dalam keimanannya, keimanan kepada Allah, ya, keimanan kepada Rasulnya, hari kiamat, keimanan kepada takdir, ya. Kalau di zaman saya pengurus lembaga, hampir 70% atau lebih dari 50% pengurus itu ikhwah, semuanya masya Allah penerima beasiswa, ya. Jadi kalau kita sudah selesai dapat beasiswa semua, biasanya tugasnya kita saling traktir mentraktir, ya. Itu juga di antara cara ketua lembaga dalam mendekati pengurus itu dengan caranya ditraktir, ya. Kalau tidak bisa sekaligus semuanya, ya, minimal ketua departemennya yang dicicil-cicil, ya. Bulan ini ketua departemen dakwah, bulan depan ketua departemen diklat, ya. Seperti itu caranya, ya, untuk menguatkan ukhuwah di antara kita dalam perjuangan. Dari segi akhlak, seorang yang bergerak dalam dakwah dengan manhaj salaf adalah mereka yang paling baik, ya. Kenapa? Karena mereka yang paling memahami, ya, hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqalu fi mizanin yaumal qiyamah husnul khuluq, bahwa sebaik-baik dan seberat-berat timbangan pada hari kiamat kelak adalah mereka yang paling baik perkataannya. Makanya kalau seorang yang memilih manhaj salaf dalam pergerakan dakwah, mereka yang paling indah tutur katanya. Mereka yang tidak pernah berbicara kotor kepada adik-adiknya yang junior. Mereka tidak keras, ya. Allah sendiri mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 195, ya, Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan perkataan rahmat Allah Subhanahu wa taala, walau kunta fazzan qalidal qalb lam faddu min haulik, ya. Jikalau kalian bersikap keras dengan yang lainnya, maka, ya, mereka akan berpaling darimu. Maka apa kata Allah? Fa'fu anhum, ya, wastaghfir lahum, ya, maka mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah kalian. Maka kalau kita menunjuk, jangan kita menunjuk dengan telunjuk kita. Kita diajarkan menunjuk dengan arah yang sopan, dengan jempol kita. Tabe antum akhi, giliran antum silahkan. Jangan dengan telunjuk. Itu kita diajarkan hal yang minimal seperti itu. Dan anak sangat yakin antum tidak akan pernah diajarkan yang seperti ini, tentang adab ini, kecuali di lembaga dakwah. Silakan datangkan kepada saya misalnya kajian atau fikih komunikasi yang diajarkan di himpunan, di BEM, yang mengajarkan kita yang seperti ini. Tidak.
Bahkan kalau kita yang ikut tarbiyah, kita disuruh menghafal Kitabul Jami', ya. Kitab yang terakhir dalam Bulughul Maram yang semuanya mengajarkan tentang adab, ya. Bagaimana menjenguk teman yang sakit, bagaimana menziarahi mereka, bagaimana adab makan, adab minum, ya. Semuanya lengkap, Masya Allah. Maka seorang yang memilih salaf sebagai manhajnya, sebagai arah pergerakannya, mereka yang paling indah tutur katanya, dan yang kedua paling berguna bagi orang lain. Ala qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Lihatlah di sini. Makanya Ahrandi bukan sekedar mengomandoi teman-temannya, pengurusnya jadi melaksanakan program kerja, tapi juga harus mengetahui siapa teman-teman pengurus yang belum bayar SPP dan misalnya jadwalnya sudah deadline, besok sudah yang tidak bayar langsung dicutikan. Maka antum harus cek siapa pengurus yang belum bayar SPP, ayo kita patungan. Kalau tidak bisa kita patungan, kita talangi dulu, kita kasih pinjam, ya. Nanti datang kirimannya, baru dia gantikan. Seperti itu seharusnya. Kita cek ikhwan sudah makan enggak malam ini, ya, makan bersama dan yang lain. Jangan kita hanya mengingat ikhwah saat kerja saja, tapi saat kita makan, apalagi makan durian, ya, kita tidak pernah enggak diingat lagi, ya. Tidak boleh seperti itu, ya. Tetapi kita harus saling kompak dalam hal ini, ya. Dan gitulah indahnya manhaj salaf ini. Kenapa? Karena kita senantiasa bekerja, berbuat di atas cinta, ya. Makanya sebenarnya, ya, orang yang meniti jalan salaf itu, ya, orang yang paling filosofis, ya. Kenapa? Karena dia bergerak di atas cinta dan hikmah, ya. Dia tidak pernah mengabaikan saudaranya, ya. Dibandingkan mereka yang kajian filsafat, tapi ya selalu lupa temannya kalau makan, ya, atau selalu sembunyi apa yang diberikan nikmat kepadanya, ya. Ini akhlak seorang dai, seorang aktivis yang berada di manhaj salaf. Yang ketiga, ya, adalah dari segi, yang keempat adalah dari segi ibadah. Seorang dai atau aktivis yang memilih jalannya sebagai jalan salaf, maka dia mesti ahli ibadah. Ahli ibadah yang kemudian mengikuti sunnah, bukan sekedar semangat beribadah, tapi juga ibadahnya mengikuti sunnah. Salatnya, ya, cara takbirnya tepat, cara rukuknya benar, cara sujudnya benar. Karena kita ingin berdakwah, kita ingin mengajak kepada orang lain, dan kita harus siap mendakwahi dan mengajarkan bagaimana yang benar. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka kita harus yang paling sesuai salat kita dengan salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita membenarkan salat teman-teman kita. Kita yang mesti harus terjaga salat sunnah 12 rakaatnya. Ya, ini pengurus semua sudah tidak semua salat duha hari ini. Ya, ini jadi sebuah evaluasi kita sebelum kita musyawarah agar kita mengecek bagaimana ibadah kita. Ayo, siapa yang salat witir semalam walaupun 1 rakaat? Ayo. Ingat kisah tentang Salahuddin al-Ayyubi yang membebaskan Konstantinopel dari penjajahan Romawi Salibis, ya. Salahuddin al-Ayyubi, ya, yang kemudian hasil didikan dari Nuruddin Az-Zanki adalah orang yang menyeleksi pasukannya bukan main seleksinya, ya. Apa seleksi yang pertama? Semuanya disuruh berdiri dulu. Ribuan pasukan ingin bergabung bersamanya. Apa yang pertama ditanyakan kepada mereka? Siapa yang kemudian sejak dia balik, ya, sampai sekarang tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rawatibnya? Sebagian duduk, ya. Kemudian, ya, ditanya lagi, siapa di antara kalian, ya, yang sejak dia balik hingga saat ini tidak pernah meninggalkan puasa sunnah Senin Kamisnya? 1/2 dari barisannya duduk dan tak terseleksi lagi. Hingga kemudian tanya, siapa di antara kalian yang tak pernah meninggalkan salat malamnya sejak dia balik hingga sekarang? Maka kurang lebih tersisa 1/4 dari pasukan tersebut yang bersamai Salahuddin al-Ayyubi membebaskan Konstantinopel, ya. Begitulah memang seorang pejuang. Kenapa? Karena dari ahli ibadah tersebut, ya, kita mengharapkan bantuan karamah dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala ujian dan tantangan dalam gerakan dakwah. Tentu
kampus dengan segala bentuk problematikanya, dengan segala bentuk gerakan-gerakan yang ada di dalamnya, dengan segala bentuk isme yang diusung oleh para punggawanya, ya masing-masing punya tameng, ya. Maka adapun seorang yang memilih jalan dakwah di atas manhaj salaf, maka tameng terbaiknya adalah ibadahnya kepada Allah. Karena ibadah merupakan tempat ia berkomunikasi dengan Rabb-nya, dia berkhalwat, dia berduaan dengan Rabb-nya. Ya, maka bagaimana mungkin kita semangat dalam dakwah sementara kita merasa diri kita begitu sering terjatuh dalam keburukan dan dosa. Wallahu musta'an. Ya. Maka tentu ibadah yang sesuai sunnah, ibadah yang senantiasa Rasulullah SAW contohkan. Dalam menuntut ilmu, ya, menghafalkan ilmu, ya, ini harus ada target. Seorang pengurus LDK MPM Unjib harus punya target. Ya. Semester 4 sudah harus hafal juz 30. Ya. Semester 6 sudah harus hafal juz 29. Semester 8 sudah harus selesai 3 juz minimal. Ya. Harus buat target, misalnya dapatlah mendiklat jangan sekedar mengajar menguatkan tingkat skill organisasi misalnya pengurusnya, tapi juga bisa tahu bagaimana mengangkat kemampuan kemampuan ilmiah dari para pengurus, ya. Misalnya target menghafal hadis arba'in yang 42 hadis sebelum sarjana, itu silahkan dibuatkan targetnya, itu bagus, ya. Jadi pengurus dibuatkan jadwal untuk menyetor online misalnya, ini baik, ya, menghafalkan ilmu, ya. Lumayan karena antum sudah menghafalkan hadits arba'in an-Nawawi misalnya. Memahami ilmu, menghormati guru, jangan sampai taklim, ya, sementara kita jungkir balik juga di ruangan, ya, karena tidak mengaktifkan kamera dan yang lain, ya. Tidak ta'assub kepada guru, ini juga. Tidak sedikit di antara syubhat yang kemudian dilemparkan oleh saudara-saudara kita yang menisbatkan dirinya sebagai salafi, tidak mau berorganisasi, mengatakan organisasi bid'ah, mengatakan bahwa kita adalah orang yang ta'assub dengan guru-guru kita. Kita katakan bahwa ta'assub kita sepakat hukumnya haram. Kenapa? Karena fanatisme, ya, itu mengantarkan kepada gelap mata sehingga kita tidak mampu lagi membedakan yang baik dan yang benar. Maka kita katakan kepada mereka, ya, bahwa kita punya metodologi dalam belajar, ya. Tadi kita sudah sebutkan bagaimana metodologi, dan metodologi yang terbaik adalah senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafu as-saleh. Ya, jadi kita diajarkan tentang metodologi. Yang kedua, kenapa kita pantas untuk membela diri sebagai bukan yang ta'assub? Karena kita dibolehkan untuk memilih guru belajar, ya, tempat kajian selama dia sesuai dengan sunnah, ya. Maka kita justru tanyakan kembali kepada mereka yang menuduh kita sebagai ta'assub. Pertanyaannya, apakah antum dibolehkan belajar kepada orang lain misalnya yang kajiannya as-sunnah, ya, kajiannya kepada sunnah, dan kita dapati kebanyakan mereka dilarang untuk belajar yang seperti itu. Antum tidak kita larang untuk belajar kajian atau menyimak taklim live Ustadz Firandai misalnya, ya, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz yang lain. Ya, saya yakin tidak ada yang pernah melarang. Kalau ada murabi antum yang melarang akan hal tersebut, sampaikan kepada saya. Ya, nanti ana tegur secara sistematika, ya, prosedur dari atas. Namun secara realitasnya tidak ada yang terjadi seperti itu, ya. Alisa kadzalik, ya, benar tidak, ya. Justru mereka melarang akan hal tersebut. Maka kita tanyakan, siapa yang ta'assub, ana atau antum, ya. Ini semua adalah tuduhan-tuduhan yang membabi buta sebenarnya, ya. Dalam dakwah, ya, bagaimana salaf dalam dakwah? Dia ingin orang lain mendapatkan hidayah, sebagaimana apa yang Allah sebutkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, ya, bahwa sungguh Rasulullah itu adalah orang yang sangat haris, sangat loba ketika kalian mendapatkan untuk beriman kepada Allah. Coba lihat bagaimana upayanya Rasulullah SAW dalam berdakwah sampai berdarah-darah, ya. Sampai bayangkan antum, coba ingat menjelang perang Uhud, Rasulullah SAW pernah berdoa menuju ke Ka'bah sampai ya, ari-ari unta yang barusan
melahirkan ditaruh di atas pundaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang normal seperti kita itu seharusnya langsung muntah. Ya. Jangankan ari-ari unta, ari-ari adiknya saja antum, kalau mungkin antum punya pengalaman menguburkan ari-ari unta adik antum, antum pun tidak bisa tahan kalau dia sudah tinggal 2-3 jam karena sudah bau amisnya sangat pekat. Apalagi ari-ari unta, ikhwan. Inilah konsekuensi Rasul dalam berdakwah, ya. Semuanya punya konsekuensi. Pada perang Uhud, ikhwan, gigi geraham Rasulullah itu jatuh, ya. Robek. Bayangkan, pelindung muka beliau yang terbuat dari besi robek, ya. Bagaimana apalagi di dalamnya, ya. Coba bayangkan kalau antum mendapatkan sebuah ujian, bukan gigi seri yang patah, tapi gigi geraham, gigi yang paling kuat yang punya 4 cangkang, ya. Maka apatah lagi yang lain. Dan banyak Rasulullah SAW luka dalam perjuangan menyampaikan dakwah ini. Beliau disebut sebagai majnun, ya, disebut sebagai orang yang gila, tukang sihir. Maka kalau Adnan Nur Alam misalnya disebut Usman, ya, istilah bahasa Bugisnya Ustaz Mangmur, itu biasa, santai saja bro, ya. Itu hal yang biasa dalam dakwah. Jangan terlalu baper, ya, dalam hal yang lainnya ataupun yang lain. Rival, ya, kenapa saya kasih kuliah di pertanian tapi jadi ustadz, ya, ini bukan UI, ini Universitas Cokro Aminoto, ya, ini biasa, hal yang biasa, ya, kita dapat, ya. Makanya Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Ya, jangan kamu bersedih, ya, jangan kamu menangis, khawatir, karena kalianlah yang berada di atas puncak kemuliaan itu jika kalian beriman. Ya, maka itu biasa. Maka celaan hal yang biasa. Ya, kita belum sampai dicederai, belum sampai dilukai, maka yang sampai ada yang mundur, ya, atau istilah kerennya baru jadi pengurus, ya sudah muntaber, ya, mundur tanpa berita, ya. Kenapa? Karena belum siap dengan segala bentuk cobaan, ya, itu biasa, ya. Ini insya Allah, ya. Dalam peduli terhadap urusan kaum muslimin, ya, kita harus perhatian kalau ada bencana-bencana alam, kita ikut turun mengumpulkan donasi di Solbar misalnya, antum ikut serta, dan hal yang lainnya. Jangan justru anak himpunan yang semangat loyalitasnya tinggi, sementara kita yang justru sibuk dengan urusan kita sendiri. Maka silakan juga adakan penggalangan dana dan bantu saudara-saudara kita, ya. Seperti itu. Dalam amar ma'ruf nahi munkar lebih-lebih lagi, ya. Kenapa? Karena punya komitmen yang besar, dan dalam jihad fisabilillah hingga kepada jihad fisabilillah. Maka secara umumnya kita ingin stressing materi kita, kenapa atau bagaimanakah pergerakan dakwah kampus di atas manhaj salaf itu, dengan 4 pertanyaan. Kenapa kita harus bergerak? Kenapa kita mesti bertanzim, ya? Kenapa mesti menggunakan manhaj salaf? Dan bagaimana tuntunan bagi aktivis dakwah untuk istiqamah di atas manhaj salaf? Maka kita katakan berikut jawabannya semua, ya. Kenapa kita harus bergerak dan berdakwah di kampus? Karena di kampus punya ideologi yang sangat banyak, ya. Semuanya bisa lahir, mulai dari yang paling lurus sampai yang paling bengkok, aneh-aneh, ya. Istilahnya mulai yang paling beleng-beleng pun ada juga, dan ada juga pengurusnya. Ini anehnya, ya. Coba bayangkan, anak mapala, yang ajak orang manjat gunung, ya, dengan segala pembekalannya, bawa tas ransel yang begitu berat, tapi ada juga yang mau ikut, ya. Padahal kalau di lembaga dakwah itu yang paling banyak makannya, ya, yang paling banyak konsumsinya, tapi kenapa sedikit yang ikut, ya. Ini realitas, ya. Ini realitas yang kita pungkiri, ya. Kenapa misalnya mengatakan, kalau di lembaga dakwah Ustaz tidak ada cewek bisa dilihat. Kalau di himpunan kan campur baur, ya, kita bisa lihat cewek-cewek, teman-teman, adik-adik yang cantik-cantik misalnya. Ini justru di sinilah ujian kita, bersabar, ya. Kenapa? Karena memang Allah haramkan akan hal tersebut. Maka kenapa kita harus bergerak dalam dakwah? Pertama, kalau dalam surah Yusuf ayat 108 tadi, kenapa? Karena memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili adu ila Allahi ala basirah. Inilah jalan, kata Rasulullah. Apa itu jalannya? Yakni berdakwah. Ya. Himpunan juga berdakwah, ya. Lembaga-lembaga yang lain juga berdakwah. Berdakwah dalam artian mengajak kepada apa ideologi mereka,
Ya. Maka kalau ideologi kita mengajak orang tunduk kepada Allah, maka tentu ini adalah urusan yang paling mulia. Makanya dalam surah Al-Fussilat ayat 30 kata Allah, "Qul wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Ya, siapakah yang lebih bagus perkataannya dari orang yang mengajak kepada Allah. Maka semuanya bagus, kita positive thinking, semuanya punya tujuan yang mulia. Anak BM juga punya tujuan yang mulia, misalnya punya maksud yang baik. Tapi kalau kita katakan yang mana yang paling mulia, maka mereka yang mengajak kepada Allah. Adu ilallahi, ya kata Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah. Yang paling baik kata Allah di sini, wa man ahsan. Yang lebih baik perkataannya adalah mereka yang mengajak kepada Allah dan melakukan amal-amal saleh, ya. Ada juga yang sibuk kajian tapi lupa salat berjamaah. Nah, ini juga realitas. Ya. Kajiannya misalnya yang ikut, ada yang pernah ikut basic trainingnya HMI, ya, misalnya Bastra atau intermediate, bukan main, kajiannya 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari, tapi tidak salat tepat waktu, ya. Kalau ditanya kenapa tidak salat, senior Kanda, ya, saya ini sudah salat. Wih, bagaimana cara itu salat? Duduk-duduk saya begitu. Dia katakan salat itu apa prinsipnya, Dinda? Salat itu prinsipnya adalah mengingat Allah, ya. Kalau Anda sudah salat mengingat Allah, itu sudah salat, ya. Jadi walaupun saya ini duduk-duduk, tapi hati saya sudah menyatu dengan Allah, ya. Coba bayangkan. Makamnya sudah makam apa ini, ya? Yang bukan wali, ya, tapi wali syaitan, ya. Ini adalah realitas yang mesti untuk kemudian kita hadapi. Maka kita harus berdakwah. Dalam surah An-Nahl apa prinsipnya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kenapa kita mesti berdakwah di kampus? Karena kita diarahkan untuk berdakwah dengan hikmah, ya, dengan penuh sopan santun, ya, penuh tata krama. Bahkan kalau kita mau berdebat dengan mereka, kata Allah, wajadilhum, debatlah mereka dengan debat yang baik. Jangan debat sampai baku tobok misalnya, ya, baku berkelahi dan yang lain, tidak boleh. Dan yang ketiga, surah Al-Imran, wal takum minkum ummah yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya. Kenapa kita harus bergerak di kampus? Karena Allah merintahkan, jadilah kalian satu golongan, umat, kaum, ya, organisasi. Kalau di Uncip, maka jadilah kalian pengurus, ya. LDK MPM Uncip, ya. Cukra Aminoto misalnya, ya. Apa kata Allah? Wal takum minkum ummah. Jadilah kalian satu kelompok, satu organisasi. Ini juga kita disuruh untuk organisasi. Organisasi bukan tujuan, tapi dia adalah wasilah untuk menguatkan organisasi ini. Karena kalau organisasi tidak punya ADRT, tidak punya legalitas, de jure dan de facto, maka dia tidak berhak untuk melaksanakan kegiatannya. Maka kita bergabung dengan organisasi ini agar kita resmi bergerak. Ya, kita resmi untuk bergerak dalam menyuarakan kebaikan dan tentu dalam maslahat, ya. Ini bukan perkara bid'ah, ini maslahat al-mursalah, ya, namanya, yang kemudian dibolehkan oleh syariat untuk menguatkan kita. Toh para ulama punya lajnah lil buhuth wal hiftah, punya lajnah kajian ilmiah dan fatwa. Tujuannya apa? Agar mengumpulkan para ulama yang berkompeten untuk memberikan fatwa. Ya, ada pengurus Masjidil Haram, ya, untuk mengatur bagaimana jalannya masjid itu sampai tidak ada istilah storing, ya. Anak kagum lihat sound system di Masjidil Haram itu. Tidak ada istilah cek sound 1 2 3, tidak ada, ya. Semuanya stabil, ya. Masya Allah. Itu semuanya berangkat dari sebuah sistem tanzim, organisasi yang baik. Ya, yang masih untuk kita ikuti. Nah, kita beralih ke sini. Kenapa kita mesti bertanzim? Kenapa harus ada LDK? Ya, kenapa tidak cukup, ya, kita kumpul-kumpul saja? Saya tidak tahu kalau ada juga lembaga dakwahnya atau teman-teman yang kajian di Salafi di Uncip, ya. Tapi biasanya ada juga, ya. Di UNM juga ada, di Unhas juga ada. Mereka akhirnya berorganisasi juga, buat organisasi, tetapi tidak ada RT-nya. Apa dalilnya? Allah mengatakan dalam surah As-Saff ayat ke-4, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, Allah merintahkan kepada kita untuk berjihad dengan bersaf-saf, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bekerja di jalan agamanya bersaf-saf, ya. Bersaf-saf, ada ketua di backup sama sekretaris, ada bendahara, ada ketua departemen punya anggota departemen, ada unit atau departemen khusus kemuslimahan, ya. Itu semua adalah bentuk saf-saf, ya, agar tidak usah Adnan urus akhwat muslimah yang ada di Cokro Aminoto, ya. Jangan sampai mereka terfitnah sama Adnan juga terfitnah sama mereka. Maka kita bentuk departemen kemuslimahan, ya, agar masing-masing punya tugas, ya. Ikhwan dakwahi laki-lakinya, akhwat dakwahi wanitanya, supaya tidak tercampur baur. Dalam surah At-Taubah Allah mengatakan ayat 71, ya, tentang perintah ini, ya. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna salata wa yutuz zakah, ya. Mukmin laki-laki dan mukmin juga perempuan, ya, mereka saling ta'awun, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong-menolong dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, ya, dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka jangan suruh kedong akhwat pergi urus surat-suratnya, legalisasinya, menghadap sama Pak Dekan, menghadap sama kepada rektor, ya, menghadap sama rektor 3, ya, dekan 3, kasihan akhwatnya. Ada ikhwan yang bantu, ya, Muhammad Ripal ataukah yang lain, ya, bantu bawa suratnya akhwat, ya, bilang ya, seperti itu memang ta'awun, ya, ta'awun yang dibenarkan, ya. Nah, misalnya kontak antar ketua dan ketua di masa yang ditolerir, ya, kemudian diturunkan, tolong ikhwan bantu pasang spanduknya. Kan aneh kalau ada akhwat bercadar pergi manja spanduk, ya, pasang baliho, ya. Enggak pantas, nanti diketawai sama himpunan, kasihannya tuh akhwatnya, akhwatnya manjat-manjat sana sini. Makanya kita disuruh untuk bertanzim agar tupoksinya masing-masing berjalan, ya. Dan juga dalam hadits Rasulullah mengatakan, ya, bahwa al-muslim kalbunyani yashuddu ba'duhum ba'da, bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lain itu seperti bangunan yang kokoh, ya, mereka saling kuat menguatkan. Kenapa mesti menggunakan manhaj salaf dalam berdakwah, bukan yang lain? Kenapa? Karena dalam surah At-Taubah Allah telah memilih manhaj ini sebagai manhaj yang paling orisinil. Allah mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, ya, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dalam surah Al-Hasyr, ya, mana salaf ini mana yang telah Allah punya tingkat kasih sayang yang sangat tinggi, ya, ukhuwahnya yang sangat tinggi, ya. Mereka siap untuk saling memberikan satu sama lain. Lil fuqara'il muhajirin wal ansar yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun, ya. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka saling mencintai kepada siapa yang berhijrah bersama mereka, ya. Wala yajiduna fi qulubihim harajan mimma utu, ya. Dan mereka tidak punya rasa benci, rasa iri, rasa hasad kepada teman-temannya, ya. Dia tidak pernah tidak pernah iri kepada apa yang dimiliki oleh saudaranya, ya. Maka mereka adalah manas yang mengutamakan kasih sayang, ukhuwah, dan kesolidan dalam berjamaah. Dan dalam surah Al-Ahzab Allah menyebutkan tentang bagaimana kesetiaan perjuangan itu, bahwa mereka yang memilih jalan salafu as-salih, mereka yang paling totalitas dalam berjuang, dalam berdakwah. Mereka punya semangat perjuangan yang besar, ya, mengalahkan semangat perjuangannya teman-teman, misalnya di HMI yang rela begadang bikin upaya penyambutan mabah. Maka kita lebih semangat untuk berjuang juga bekerja. Makanya Allah mengatakan minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadullah. Di antara orang yang beriman ini ada laki-laki yang jujur dengan keimanannya. Faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ada yang sudah mendapatkan kematian syahidnya dan ada yang masih menunggu-nunggu kapan dia bisa syahid, dan mereka tidak pernah ragu, ya, dan mengubah janjinya kepada Allah. Maka yang terakhir sebagai penutup,
Ya. Bagaimana seharusnya kita bisa istiqamah di atas manhaj salaf? Yang pertama adalah kita senantiasa belajar dan menuntut ilmu agama ini. Karena dengan belajar kita punya ilmu, kita punya kekuatan, daya tahan tubuh yang besar, ya, dari segala virus, dari segala bentuk cobaan, ujian, ya, stigma kepada diri kita. Yang kedua, kita tidak ta'assub, ya. Jangan kita ta'assub, ya, dengan organisasi kita, dengan jamaah kita. Selama dia berada dalam prinsip ahlus sunnah, maka kita tolerir. Yang ketiga, bersikap bijak dan adil. Ini sebagian teman-teman yang belajar kajian sunnah terkadang tergesa-gesa dalam menghukumi, membid'ahkan orang lain, maka kita berlepas diri dari mereka, ya. Maka kita harus bersikap bijak dan adil. Kata Allah, i'diluhu aqrabu littaqwa. Ya, bersikap adillah karena keadilan itu dekat kepada ketakwaan. Yang keempat, tidak mudah memidahkan orang lain atau menganggap diri yang paling benar. Selama kita sama-sama belajar, ya, kita sama-sama pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, maka jangan kita suka menyalahkan orang lain. Senantiasa mengupayakan persatuan dan tidak berpecah belah tadi, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Karena ada juga orang yang kajian sunnah, kenapa justru kajian sunnah semakin sedikit temannya dan semakin banyak musuhnya? Ini kan aneh, ya. Maka kita berlepas diri dari mereka. Yang keenam adalah komprehensif dalam memandang atau menilai sesuatu. Ya, mungkin saja, ya, apa yang kita pahami, mereka belum pahami. Misalnya tentang masalah kunut, ya, masalah apalagi yang semisal, ya, menjaharkan basmalah, kita tolerir karena memang masing-masing punya dalil. Apalagi kalau disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Maka ayo kita belajar. Kalau antum mendapat sesuatu yang antum belum tahu, maka jangan semangatnya semangat menghukumi, tapi semangatnya semangat untuk belajar. Yang ketujuh, tidak tergesa-gesa untuk menghukumi orang lain, ya. Jangan hukumi teman-temannya yang berada di tempat yang lain atau kan misalnya ikut kajian juga. Dan yang terakhir, senantiasa dekat dengan para alim ulama, para ustadz untuk meminta arahan dan nasihat mereka. Maka ini tips, ya, bagaimana kita bisa istiqamah dalam manhaj salaf, karena sungguh manhaj salaf adalah manhaj yang paling orisinil, paling bersih, paling terjaga, dan paling semangat dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hada subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya serahkan kepada host.